Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Jadi di video kali ini kembali lagi kita akan melanjutkan pembahasan i'rab kitab Fathul Qorib yang kita Bu Ahkamit Thoharoh ya. Dan kita sudah sampai di bagian yang ke-12 ya. Ternyata sudah banyak kita membahasnya. Dan ya meskipun agak masih banyak juga sih, tapi hitungannya ya kalau di sini masih sedikit ya. Insya Allah sebentar lagi untuk kita Bu Ahkamit Thoharoh itu nanti akan kita bahas semuanya ya. Tapi ya masih lumayan beberapa video sih. Nah, jadi untuk video kali ini langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri shalihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Fa illam yamna itlaqas min ma'i alaihi. Nah, kemarin kita sudah membahas ya mengenai perubahan atau air yang mengalami perubahan gara-gara sesuatu. Nah, kemudian di sini ada cabang pembahasan. Manakala sesuatu tersebut itu tidak menghalangi status mutlak yang ada pada air, ya. Bi angkana taghayyuruhu bitahiri yasiron, gambaran tidak menghalanginya itu seperti perubahan yang terjadi pada air tersebut itu perubahan yang yasir, yang dikit ya, bukan yang mudah. Yang sedikit bitohiri disebabkan gara-gara sesuatu yang suci. Au bima yuwafiqul ma'a fi sifatihi. Atau air tersebut itu tercampur dengan sesuatu yang memiliki ciri-ciri yang nyocoki, yang mirip seperti air ya. Wa qaddira mukhalifan. Kemudian sesuatu tersebut yang punya ciri-ciri yang mirip dengan air itu diperkirakan itu berbeda dengan air ya. Ini ciri-cirinya sama seperti air, tapi ini bukan air ya, bukan air tersebut. Misalkan seperti teh ya, air teh itu kan ciri-cirinya seperti air ya kan, sama-sama cair, tapi itu beda dengan air ya, beda dengan air mutlak. Walam yughayyirhu. Nah, kemudian selain dia punya ciri-ciri yang mirip dengan air, kemudian ini memang kalau dilihat secara kasat ini beda dengan air, plus dia itu tidak mengubah air, tidak mengubah warnanya, baunya, rasanya ya, tidak merubah maksudnya. Fala yaslubu tuhuriyatahu. Kemudian sesuatu tersebut itu tidak merusak kesucian air tersebut. Fahuwa mutahhirun. Maka status air yang tercampur tadi ya, dengan syarat dan ketentuan tadi, tidak mengalami perubahan dan bla 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 tadi, air tersebut itu statusnya mutahhirun li ghairihi. Dia itu suci dan bisa mensucikan benda yang lain. Seperti itu untuk terjemahnya ya, kurang lebihnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian analisis. Fa illam yamna ya. Nah, ini lagi-lagi fa. Nah, tapi berhubung tadi untuk terjemahnya saya mengartikan cabang ya, cabang pembahasan, maka fa-nya di sini saya jadikan sebagai fa tafra' gitu ya. Kemudian ini merupakan huruf syarat dan dia juga termasuk salah satu amil jazm yang menjazmkan dua fi'il mudhari' sebagaimana bait alfiyah wa jazim bi in wa man wa ma wa mahma ayyan mata ayyana aina idma. Itu kemudian lam ini juga termasuk amil jazm atau huruf jazm, tapi yang lam ini menjazmkan satu fi'il mudhari' ya. Kemudian yang yamna ini fi'il mudhari' yang dijazmkan oleh lam ya, bukan dijazmkan sama in. Terus pertanyaannya, terus yang dijazmkan oleh in itu apa? Yang dijazmkan oleh in itu adalah lam yamna. Jadi jumlah. Nah, berhubung yang dijazmkan itu jumlah dan jumlah itu tidak bisa dibaca jazm, bisanya itu fi mahalli jazmin ya, sehingga status lam yamna ini adalah fi mahalli jazmin. Seperti itu ya. Kemudian untuk fa'il dari lam yamna adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke ma. Ma yang kemarin di bagian 10 itu punya tafsiran ai bisyai'in. Itu ya. Kembalinya ke situ.
Selanjutnya itlaqus mil ma'i. Ini menjadi maf'ul bih atau maf'ul ya. Jadi saya itu nggak terlalu lurus banget kalau menyebut maf'ul itu harus kalau maksudnya objek ya maf'ul bih gitu. Biar orang itu jelas. Saya nggak terlalu lurus banget seperti itu ya, enggak. Soalnya ada ya, saya pernah menemui orang ini dulu di pondok saya. Kalau maf'ul bih ya katakan maf'ul bih, jangan maf'ul, bikin orang ragu aja. Ini orang ini nggak pernah baca kitab Ibnu Aqil kayaknya. Soalnya kalau di Ibnu Aqil itu kalau maf'ul bih itu nyebutnya ya maf'ul gitu. Misalkan di bab donna ya. Donna itu kan punya amal tansibu mubtada'a wal khobaro ala annahuma maf'ulani laha. Jadi mubtada sama khobar itu statusnya berubah menjadi maf'ul ya, keduanya itu menjadi maf'ul. Itu istilahnya itu maf'ulani laha. Maf'ulani keduanya menjadi maf'ul laha bagi donna dan saudaranya gitu. Bukan maf'ul bih harus jelas ceto welo-welo enggak. Ya cukup kalau maf'ul ya maksudnya maf'ul bih gitu ya. Jadi itlaqos mil ma'i ini menjadi maf'ul atau maf'ul bih, dibaca nasab, untuk tanda nasabnya menggunakan fathah pada lafadz itlaqo pada mudhof. Di sini berupa idhofah ya, itlaqo sebagai mudhof, ismi sebagai mudhof ilaih pertama, al-ma'i sebagai mudhof ilaih yang kedua. Seperti itu, itlaq itu masdar dari atlaqa yutliqu, ismun itu isim jamid, al-ma' juga isim jamid. Selanjutnya alaihi ini jar majrur, tapi lagi-lagi kalau istilah saya yang pas itu adalah huruf jar dan isim dhamir yang fi mahalli jarrin, seperti itu. Jadi hi itu isim dhamir yang mahal jar, dia mabni kasrah ya, mabni kasrah. Bukan dibaca jar karena harokatnya pakai kasrah terus dibaca jar, enggak, tapi dia mahal jar dan harokat kasrahnya itu karena mabni kasrah, seperti itu. Selanjutnya biangkana. Nah, biangkana ini jar majrur ya, huruf jarnya ba. Nah, untuk majrurnya di sini agak unik. Majrurnya itu angkana, yang mana an di sini merupakan huruf masdar, sedangkan kana itu fi'il madhi. Nah, di sini pertemuan antara huruf masdar serta fi'il madhi itu bisa kita takwil ke bentuk masdar. Masdar dari kana itu apa? Kita lihat, kana yakunu kaunan. Nah, berhubung kaun kemasukan ba menjadi bikauni tanggoyurihi bitohiri yasiron. Untuk takdirannya seperti itu ya. Nah, berhubung an serta kana tadi itu bisa dirubah ke bentuk masdar atau bisa kita rubah ke bentuk kalimat isim, maka status an kana ini layak dijadikan sebagai majrur oleh ba ya, seperti itu. Untuk baknya di sini kalau di kitab Hasyiah Al-Bajuri ini punya dua faedah. Yang pertama adalah punya faedah taswir liqaulihi lam yamna ya, gambaran dari lam yamna tidak menghalanginya sesuatu dari status mutlak yang ada pada air itu apa? Gambarannya bi'an bla 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 bla. Itu. Kemudian untuk faedah yang kedua adalah sababiyah. Nah, kemudian di sini ada tambahan wa huwa adhar. Untuk faedah sababiyah ini adalah yang lebih jelas, seperti itu. Nah, selanjutnya an tadi jelas huruf masdar, kemudian kana itu fi'il madhi yang nakis, berarti setelah kana itu bukan fa'il tapi isimnya. Gitu ya. Selanjutnya taghayyuruhu. Taghayyuruhu ini menjadi isimnya kana. Ya. Isimnya kana. Jadi kana itu salah satu awamilun nawasih, atau kalau bentuk mufradnya ya amil nasih. Amil yang menasah, yang merubah mubtada dan khobar. Jadi ada mubtada dan khobar. Kemasukan kana, maka status mubtada dan khobar ini berubah. Yang asalnya ini mubtada, statusnya berubah menjadi isimnya kana. Yang khobar, yang status awalnya itu khobarnya mubtada, berubah status menjadi khobarnya kana. Plus khobar yang awalnya itu dibaca rafa, statusnya juga berubah menjadi dibaca nasab. Itu namanya amil nasih yang masuk kepada kana dan saudaranya. Seperti itu, taghayyuruhu isimnya kana dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah pada lafaz taghayyuru pada mudhof. Di sini berupa idhofah, taghayyuru sebagai mudhof, hu sebagai mudhof ilaih. Taghayyur itu masdar dari taghayyara ya taghayyaru, hu itu isim dhamir yang fi mahalli jarrin karena menempati posisi mudhof ilaih.
Selanjutnya bitohiri ini jar majrur, huruf jarnya ba, majrurnya adalah lafadz at-tohiri yang berupa isim mufrad. Ya, baknya punya faedah ilsaq. Selanjutnya yasiron ini menjadi khobarnya kana, ya, dibaca rafa. Untuk segot dari yasiron itu ya isim fa'il dari yasuro yaisuru, mengikuti wazan fa'ula yaf'ulu. Selanjutnya au bima. Au merupakan huruf ataf, bima ini menjadi maktuf. Untuk maktuf alihnya adalah bitohiri. Seperti itu. Di sini bima ini juga berupa jar majrur, huruf jarnya ba, majrurnya adalah lafadz ma. Tapi lagi-lagi kalau istilah saya yang tepat adalah huruf jar dan isim mausul yang fi mahalli jarrin. Tuh. Selanjutnya yuwafiku. Yuwafiku ini menjadi silahnya ma, silahnya isim mausul ya berarti. Dan di sini berupa jumlah fi'liyah. Nah, berhubung yuwafiku ini adalah silah yang terletak setelah isim mausul, maka yuwafiku ini kita lihat sebagai jumlah ya, bukan kita lihat sebagai fi'il mudhari saja. Kita lihat sebagai jumlah, maka jumlah fi'liyah ini la mahallalaha minal i'rab. Ya, karena jumlah yang terletak setelah isim mausul atau kita sebut sebagai silah itu tidak punya mahal i'rab. Keterangan ini ada di kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah ya. Nah, kalau silah ini kita perjelas satu persatu, baru yuwafiku itu fi'il mudhari, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah gitu. Kemudian untuk fa'il dari yuwafiku adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke ma. Yang mana dhamir mustatir ini juga punya posisi sebagai a'id atau dhamir yang kembali kepada isim mausul. Seperti itu. Selanjutnya al-ma'a menjadi maf'ul dari yuwafiku atau maf'ul bih. Gitu ya. Dan al-ma' itu berupa isim jamid. Selanjutnya fi sifatihi ini jar majrur, huruf jarnya fi, majrurnya adalah lafadz sifatihi yang berupa idhofah, sehingga di sini tanda jarnya menggunakan kasrah pada mudhofnya, pada lafadz sifati. Seperti itu, sifat itu jamak makna salim. Ya, untuk hi itu isim dhamir yang mahal jar dan dia mabni kasrah. Selanjutnya wa qudira ya, pakai tasdid. Wa qudira, wawunya waw ataf, qudira ini menjadi maktuf. Untuk maktuf alihnya adalah lafadz yuwafiku. Ya, itu kalau saya perhatikan sih. Kalau kalian nggak setuju, silahkan tulis di kolom komentar. Qudira, di sini maktufnya berupa jumlah, ya. Untuk maktuf alihnya yuwafiku juga berupa jumlah, ya. Nah, kalau maktufnya ini kita perjelas, qudira itu adalah fi'il madhi yang mabni majhul, ya. Kemudian untuk naibul fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke ma. Ya. Selanjutnya mukhalifan ini menjadi maf'ul atau maf'ul bih ya. Dari qudira dibaca nasab. Untuk segot dari mukhalifan ya isim fa'il dari khalafa yukhalifu. Seperti itu. Selanjutnya walam yughayyir. Walam yughayyir sebenarnya sudah cukup, tapi kalau kalian mau menyertakan hu juga nggak masalah. Berarti walam yughayyir hu gitu ya. Tapi kalau saya di sini walam yughayyir itu saja sudah cukup. Wawunya waw ataf, lam yughayyir menjadi maktuf. Untuk maktuf alihnya adalah lafadz qudira. Ya. Dan di sini maktufnya juga sama berupa jumlah ya, jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah ini kita perjelas, lam itu salah satu amil jazm yang menjazmkan satu fi'il mudhari. Kemudian yughayyir itu fi'il mudhari yang dijazmkan sama lam. Untuk fa'il dari lam yughayyir adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke ma. Kemudian untuk hu itu adalah isim dhamir yang mahal nasab dan ia adalah dhamir muttasil, dan hu ini kembalinya ke alma, kembali ke air. Seperti itu. Selanjutnya fala yaslubu. Fala yaslubu fa'nya, nah ini baru. Fa'nya adalah fa' huruf ataf. Kemudian la yuslubu menjadi maktuf. Untuk maktuf alihnya adalah lafadz lam yughayyir atau lam yughayyirhu gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau maktufnya ini kita perjelas satu persatu. La itu merupakan huruf nafi. Kemudian yaslubu itu adalah fi'il mudhari yang dibaca rafa sebab tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm, dan yaslubu berupa fi'il mudhari yang shahihul akhir. Kemudian untuk fa'ilnya la yaslubu adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke ma sesuatu. Seperti itu. Selanjutnya tuhuriyatahu ini menjadi maf'ul bih dari la yaslubu.
Dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah pada mudhof, pada lafaz tuhuriyata. Ya, di sini berupa idhofah, tuhuriyata sebagai mudhof, hu sebagai mudhof ilaih. Tuhuriyah itu asalnya kan tuhurun, ya, masdar dari tahura, ya, tahura ya. Di sini kemasukan ya nisbat dan juga kemasukan tak marbutoh menjadi tuhuriyatun, seperti itu. Untuk hu-nya jelas isim dhamir, dia mabni dan dia mahal jar karena menempati posisi mudhof ilaih. Seperti itu. Selanjutnya, fahuwa mutahhirun. Fahuwa mutahhirun, fa-nya adalah fa rabithah lil jawab atau fa jawab. Kemudian huwa mutahhirun menjadi jawab. Jadi jawabnya di sini berupa jumlah ismiyah ya. Untuk syaratnya mana? Syaratnya tadi yang illam yamna, in huruf syarat, ya kan? Berarti di sini huwa mutahhirun itu menjadi jawab dari lam yamna, ya. Yang innya ya boleh sih menjadi jawab dari illam yamna juga bisa. Nah, huwa mutahhirun ini kan jumlah ismiyah dan dia mahalnya mahal jazm. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara in, ya. Tadi jangan lupa. Jadi yang dijazmkan in yang pertama kan lam yamna, bukan dijazmkan sih, tapi merubah status lam yamna menjadi punya mahal jazm. Kemudian yang kedua huwa mutahhirun, ya, ini juga punya mahal jazm gara-gara in, ya, seperti itu. Nah, kalau jumlah ismiyah yang menjadi jawab ini kita perjelas, huwa itu isim dhamir yang munfasil, terpisah, dan dia mahal rofa karena posisinya sebagai mubtada. Kemudian mutahhirun menjadi khobarnya huwa, ya, dibaca rafa ya. Dan mutahhirun di sini berupa isim fa'il dari tahhara yutahhiru tathiron. Selanjutnya li ghairihi, ini jar majrur, huruf jarnya lam, majrurnya adalah lafaz ghairihi yang berupa idhofah, ghairi sebagai mudhof, hi sebagai mudhof ilaih, lamnya punya faedah ta'diyah. Dan lafaz ghairihi ini bisa juga kita jadikan sebagai maf'ul bih yang ghairu sharih. Jadi ini juga pembahasannya ada di kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Salah satu bentuk maf'ul bih yang ghairu sharih itu salah satunya adalah berupa jar majrur. Seperti itu kurang lebihnya, wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan insya Allah untuk pembahasan selanjutnya akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.